Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Baik anak-anak sekalian, sebelum dimulai, mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai, terima kasih. Anak-anak sekalian, mari kita persiapkan diri kita masing-masing. Kita siapkan buku tulis kita siapkan alat tulis kita siapkan buku penunjang kita, dan mari kita ikuti video pembelajaran kali ini. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang baru, yaitu tentang relasi dan fungsi. Melihat dari judul, nanti kita akan ada dua materi pokok, yaitu relasi, dan yang satu adalah fungsi. Lalu, apa sih bedanya antara keduanya ini? Ini yang sekarang harus kalian menjadi pertanyaan pada diri kita masing-masing. Apa sih bedanya dan bagaimana penerapan serta penggunaannya? Tentunya seperti itu, anak-anak. Baik, untuk mengawali, mari kita lihat satu persatu. Kita mulai dari relasi. Ya, kita lihat dari relasi. Apa sih relasi itu pengertiannya? Relasi dari A ke B adalah hubungan yang menghubungkan anggota A ke anggota B. Yang penting menghubungkan. Namanya menghubungkan itu punya hubungan ya boleh, tidak punya hubungan ya boleh. Mari kita lanjut. Bagaimanakah menyatakan relasi itu? Nah, ini ya. Cara menyatakan relasi nanti ada yang pertama dengan diagram anak panah atau diagram panah. Mari kita lihat satu cara untuk menyatakan relasi dengan diagram panah atau diagram anak panah. Kita buat himpunan A yang anggotanya antara lain ada Anton, ada Budi, ada Caca. Kemudian ada himpunan yang lain, himpunan B, anggotanya ada yaitu coklat, ada bakso, dan ada bisgor. Seandainya ini saya buat relasi dengan anak panah atau diagram panahnya, maka saya bisa saja buat sembarang. Misalnya Anton suka coklat, tapi Anton juga suka bakso. Nah, maka saya buat seperti itu. Budi suka apa? Ternyata Budi sukanya coklat. Caca sukanya apa? Caca sukanya juga coklat. Lalu bisgor ada yang suka tidak? Ternyata tidak, anak-anak. Ya. Maka inilah cara menyatakan sebuah relasi dengan diagram panah. Ya, itu seperti itu. Kalau saya tuliskan A itu anggotanya Anton, Budi, Caca. Disebut dengan daerah asal atau domain. Kemudian B disebut atau anggotanya adalah coklat, bakso, dan bisgor, disebut daerah kawan atau disebut juga dengan kodomain. Nah, di B ternyata ada yang punya punya pasangan dan ada yang tidak punya pasangan. Yang punya pasangan itulah yang disebut dengan daerah hasil atau ranknya, ya. Yang punya pasangan di situ coklat dan bakso, maka coklat dan bakso disebut dengan daerah hasil atau ranknya. Cukup mudah ya anak-anak? Baik, kita lanjut. Sekarang
Cara yang kedua dengan diagram Kartesius. Masih ingat diagram Kartesius, anak-anak? Sumbu X dan sumbu Y. Baik, nah ini. Tetapi di sini kita tidak menggunakan sumbu X dan sumbu Y lagi, tapi kita gunakan sumbu yang mendatar dan sumbu yang vertikal atau tegak. Yang mendatar itu kita berikan pada himpunan A, yaitu ada Anton, Budi, dan Caca. Yang vertikal atau tegak adalah himpunan anggota B, ada bakso, ada coklat, ada pisang goreng. Nah tadi kita lihat bahwa Anton itu sukanya bakso dan coklat. Maka Anton berpasangan dengan bakso, Anton berpasangan dengan coklat. Budi tadi ternyata sukanya coklat, maka Budi berpasangan dengan coklat. Dan Caca sukanya dengan bakso, maka kita tuliskan atau pasangannya Caca dengan bakso. Baik, kita sebutkan anggotanya. A anggotanya Anton, Budi, dan Caca. B anggotanya bakso, coklat, dan pisgor. Cara membacanya pasangan itu adalah Anton dengan bakso, Anton dengan coklat, Budi dengan coklat, dan Caca dengan bakso. Itu diagram, namanya diagram Kartesius. Yang ketiga, namanya himpunan pasangan berurutan. Ya, ini himpunan pasangan berurutan. Tadi kita punya diagram panah dan diagram Kartesius, ya, diagram panah dan Kartesius. Tentunya antara diagram panah dan diagram Kartesius, jika kita buat himpunan pasangan berurutan harus sama, ya. Tadi saya punya Anton suka coklat, Anton juga suka bakso. Ya, maka kalau ditulis Anton pasangannya bakso, Anton pasangannya coklat. Budi pasangannya coklat, Budi pasangan coklat, dan Caca pasangannya bakso. Ya, inilah anak-anak cara menyatakan sebuah relasi ada 3. Yang pertama diagram panah, yang kedua diagram Kartesius, yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Nah, bagaimana penerapan di dalam soalnya nanti? Mari kita lihat anak-anak. Contoh, ada himpunan M, anggotanya 2, 6, 8, 9, 15, 17, dan 21, dan N anggotanya 3, 4, 5, 7. Dengan menggunakan diagram anak panah, buatlah relasi yang menyatakan dari himpunan M ke N sebagai relasi kelipatan dari. Ya, ini ada soal ini ada di buku paket halaman 87 soal nomor 6, ya, kelipatan dari. Baik, mari kita lihat. Kita buat himpunan M-nya dulu. Ya, M. Siapakah anggota-anggotanya? Anggotanya 2, 6, 8, 9, 15, 17, dan 21. Ini himpunan M. Kemudian himpunan N anggotanya adalah, ya, untuk N anggotanya adalah 3, 4, 5, dan 7. Yang menyatakan kelipatan, 2 kelipatan dari 3 salah. 2 kelipatan dari 4 juga salah. 2 kelipatan dari 5 juga salah. 2 kelipatan dari 7 juga salah. Maka 2 tidak punya hubungan, tidak punya relasi, tidak punya anak panah. Sekarang kita ke 6.
6 kelipatan dari 3, betul. 6 kelipatan dari 4, salah. 6 kelipatan dari 5, salah. 6 kelipatan dari 7, salah, maka tidak punya hubungan. Sekarang kita ke 8. 8, kita ke 9 dulu yang punya kelipatan 3. Apakah 9 kelipatan dari 3? Ya, karena 9 itu 3 kali 3. Di samping itu 15. 15 juga kelipatan dari 3. 15 sama dengan 3 kali 5. Dan 21 juga demikian. 21 kelipatan dari 3. Baik, kita lanjut ke berikutnya, yaitu ke 8. 8 kelipatan dari 4? Ya, karena 8 itu 4 kali 2. Kemudian masih ada yang lain. 15 itu kelipatan dari 5. Iya, karena 15 itu sama dengan 5 kali 3. Kemudian bagaimana dengan 21? 21 ini kelipatan dari 7, yaitu 7 kali 3. Nah, ini penerapannya, anak-anak. Kalau kalian perhatikan, himpunan yang di depan itu ada yang punya hubungan, ada yang punya 1 hubungan, ada yang punya 2 hubungan, bahkan mungkin boleh lebih dari 3. Nah, yang belakang bebas, mau dihubungkan 1 boleh, 2 boleh, tidak punya hubungan juga boleh. Ini untuk relasi, ya. Nah, lalu apa bedanya antara relasi dan fungsi? Nah, untuk memahaminya, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.